Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 21 Januari 2022. Kita merayakan peringatan wajib Santa Agnes Martir. Agnes hidup pada masa gereja perdana, yaitu masa ketika orang-orang Kristiani mengalami penganiayaan. Nama Agnes berasal dari kata Latin Agnes yang berarti anak domba atau kurban. Dalam bahasa Yunani, Agnes berarti yang murni atau suci. Agnes adalah seorang gadis remaja yang cantik jelita. Banyak pemuda Romawi terpikat padanya dan mereka saling bersaing untuk memperistri Agnes. Tetapi Agnes menolak mereka semua dengan halus dan mengatakan bahwa dirinya telah mengikatkan diri pada Kristus. Para pemuda ini menjadi sakit hati karena ditolak dan melaporkan Agnes kepada gubernur bahwa Agnes adalah seorang pengikut Kristus. Agnes diminta untuk menyangkal imannya. Namun Agnes menolak. Ia diseret di depan mezbah berhala dan diperintahkan untuk menyembah berhala. Namun yang Agnes buat, ia malah membuat tanda salib dan berkata, "Kalian dapat menodai pedang kalian dengan darahku, tetapi kalian tidak pernah dapat menodai kesucianku di hadapan Tuhan yang telah aku persembahkan kepada Kristus." Gubernur menjadi amat marah mendengar perkataannya itu dan memerintahkan algojonya untuk memenggal Agnes. Ia wafat sebagai martir pada tahun 304 di usia 13 tahun. Jenazah Agnes disemayamkan di Via Nomentana dekat kota Roma. Pada tahun 354, Kaisar Konstantinus Agung mendirikan sebuah gereja di tempat itu. Tubuh Agnes disemayamkan di bawah altar gereja dan sekarang gereja tersebut dikenal dengan sebutan Basilika Santa Agnes. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam diri Kristus, Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Seorang jenius bernama Albert Einstein pernah berkata, "Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that is stupid." Menarik sekali yang dikatakan oleh Einstein, bahwa semua orang itu adalah jenius. Jika kita menilai ikan dari kemampuannya untuk memanjat pohon, umur hidupnya ikan ini akan percaya mungkin bahwa dirinya adalah bodoh.
Apa yang disampaikan oleh Einstein ini berdasarkan kisah tentang dirinya yang pernah dikeluarkan dari SMP dan SMA karena dianggap bodoh. Namun ternyata benar yang dikatakannya. Jangan menilai ikan dengan ilmu memanjat pohon, karena tidak pernah ada orang yang akan mengajari ikan untuk berenang. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berkisah tentang panggilan 12 murid yang menyertai Yesus. Dan mereka diutus untuk mewartakan Injil dan menerima kuasa untuk mengusir setan. Mereka dipanggil dengan nama mereka masing-masing. Saya kira kita sudah tidak lagi hafal nama 12 murid Yesus. Dulu pernah ingat ketika mau komuni pertama atau juga di sekolah minggu. Namun kenapa ya? Kok nama-nama pemain-pemain sepak bola anak-anak zaman sekarang bisa pada hafal? Bahkan jumlahnya itu kan 11-12. Bahkan lebih banyak dari jumlah para murid Yesus jika ditambah dengan cadangannya. Anak zaman sekarang juga hafal nama-nama personil BTS, bahkan biodata kehidupan pribadi mereka. Kenapa begitu? Jawabannya karena mereka suka, karena mereka ngefans, dan mereka menjadi admirer dari para superstar itu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kata murid berakar kata Latin discipulus. Dalam kata Inggris disebut disciples, yang berarti pribadi yang mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin, dan dengan penuh komitmen. Seorang murid adalah seorang pengikut yang setia, yang mau meneladan sang guru, yaitu Yesus sendiri. Kita bukan sekedar pengagum atau para fans dari Yesus, tetapi kita adalah pengikut-pengikut. Kita adalah followers Yesus, murid Yesus yang selalu mau setia mengikutinya. Sudahkah kita setia mengikuti Tuhan? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.